dalam warga kerajaan, a family of worshiper, bukan cuma a family of worship. Kita tahu kuncinya adalah the head of the family, yaitu kepala keluarga. Kita melihat bagaimana yaitu Nuh melakukan perintah Tuhan, mendirikan mezbah, dan ketika dia memberikan persembahan ataupun kurban, maka dia mengalami berkat yang luar biasa. Sayang saja, dimulai dengan roh, mengakhiri dengan daging, artinya dia diserahkan seluruh bumi, tetapi dia memilih yang kecil saja. Tuhan punya rencana besar buat Anda. Kita belajar sekarang tentang another head of family, dan perkataan mezbah ada pada Nuh, Kejadian 8 ayat 20. Tetapi perkataan worship itu dalam Kejadian 22 ayat ke-5. Perkataan worship di sana saha, itu bukan nyanyi, tetapi terlungkup muka ke tanah, menyerahkan diri sepenuhnya. Itu namanya worship. Kapan terakhir kita worship? Kadang-kadang kita cuma duduk santai, belum sikat gigi menyembah Tuhan. Tetapi Abraham berkata, here I am. Dia berkata pada bujangnya yang mengantar, dan mereka semua tentang anak-anak remaja. Saya percaya seorang patriark harus membangkitkan anak-anak. Selain daripada Ishak putranya, juga dua bujangnya dia latih bagaimana mempersiapkan the next worshipper. Dan dari ujian, ambillah anakmu yang kau kasih, yaitu Ishak, bukan Ismail. God deserve the best. Nyanyi gampang, tak akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Saudara, talking is cheap, tapi ujian akan datang. Dan akibat daripada ujian itu luar biasa, ya. Kita lihat bagaimana Tuhan sering memuji. Sekarang aku tahu engkau bersungguh hati kepadaku. Karena itu dia berkata, aku bersumpah demi diriku sendiri, ujian, pujian, dan double blessing. In blessing I will bless you, in multiplying I will multiply you. Dan firman Tuhan berkata, keturunanmu menduduki kota-kota musuh mereka, dan melalui keturunanmu, yaitu Kristus, the son of Abraham, the son of David, seluruh bangsa di dunia diberkati. Keturunanmu seperti bintang di langit, dan seperti pasir tepi pantai banyaknya. Jadi kita harus tahu ujian akan datang pada setiap pemimpin. Saya mengalami dalam hidup saya, dan saya tahu alurnya. Setelah ujian ada pujian. Pujian apa? Berkenan pada Tuhan. Kita tahu Kristus berkata, barang siapa melayani aku akan dipuji oleh Bapa, dihormati oleh Sang Bapa. Saudara, percuma pujian manusia. Baru mereka berkata, Hosana, blessed he that come in the name of the Lord. Yesus dipuji-puji ketika masuk Yerusalem. Tidak lama lagi, tidak sampai 24 jam, salibkan dia. Sudahlah, jangan cari pujian dari manusia. Jangan cari like. Pak, kenapa tidak pakai Facebook? Saya bilang holy book. Sorry aja. Oke, call me kuno, konvensional, it's okay. Yang penting menyenangkan hati Tuhan. Karena itu pesan dari saya adalah dengan jelas sekali, ujian akan datang, tapi hadapi dengan iman. Kami akan sembahyang dan kami akan kembali. Dan yang luar biasa adalah the son, yaitu Ishak yang menggambarkan Kristus. Nggak usah kita bertengkar siapa Ishak atau Ismail, karena dua-duanya bukan. Seekor domba jantan disediakan Tuhan, dan gambaran pada Kristus. One ultimate sacrifice, selesai. It is done. God bless you all. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Ya, terasa kita masuk di minggu yang terakhir di bulan ini. Dan kita masih akan belajar tentang bagaimana menjadi keluarga penyembah. Saudara siap untuk terus belajar? Amin. Mungkin kayak tegang sekali. Coba boleh senyum kiri kanannya, kasih salam. Jangan cuma di sebelah kursi, kalau bisa jalan kiri kanan. Siapa kabar? Keluar dari kursi jauh-jauh, ini namanya gereja kan? Gereja bukan diam di tempat. Well, hari ini kita akan dilayani oleh tamu kita, Pak Antonius. Beliau baru mendarat. Jadi beliau punya nyawa masih 11-12. Jadi nanti kita kasih semangat, oke?
Mari kita, sebelum kita memulai, saya undang kita bangkit berdiri, kita bacakan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 133 ayat yang 1 sampai dengan 3. Tulis slide, oke. Kita akan bacakan sama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Sekali lagi kita baca, oke? 1, 2, 3. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan rindu kehidupan kita adalah hidup yang di dalam kerukunan, amin. Karena hidup yang rukun, disitulah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di hari yang luar biasa ini kami boleh berkesempatan untuk beribadah. Bukan karena kuat gagah kami, tapi kami tahu karena Tuhan mengasihi kami dan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bisa mengenal Tuhan lebih lagi Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, berperkaralah di tempat ini dari awal sampai dengan akhir. Biarlah setiap pujian, penyembahan, setiap firman yang kami dengar dari hamba yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman. Biarlah firman ini bukan tentang manusia, tapi tentang Kristus yang berdaulat. Dan biarlah semua ini, rangkaian ibadah ini menjadi kesatuan dalam kehidupan kami. Dan kami pulang dengan sukacita, kami membawa kabar baik dalam kehidupan kami. Dan kami hidup dalam kerukunan. Kami tabiskan ibadah ini dari awal sampai dengan akhir di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab kami meninggikan Allah yang kudus, Allah yang hidup, berkuasa selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat
kasih Tuhan. Sama-sama. Firman terangi jalan, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala kebenaran. Ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebas selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku. Amin. Setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Rob Jayapura sama-sama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus satu pengharapan. Amin. Di sepanjang hanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Dia Yesus sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Tetap bertepuk tangan, saya boleh minta tepuk tangannya di atas kepala semuanya. Come on. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi
percaya kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Boleh tepuk tangannya sama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang menang, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang menang, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Yang benar, yang benar, yang benar. Musik memuji Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang menang, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu begitu dekat dengan kami Tuhan. Sebab hanya hadirat-Mu yang kami rindukan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap jalanku, Kau selalu ada sertaku. Amin. Ku tak dibiarkan jauh dari hadirat-Mu. Mengerti isi hati
besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Terima kasih Yesus. Dalam setiap jalanku, Kau selalu ada sertaku. Ku tak dibiarkan jauh dari hadirat-Mu. Mengerti isi hati-Mu, mengerti isi hatiku. Mengikuti kehendak-Mu. Ku hidup untuk menggenapi rencana indah-Mu. Sedekat itu hadirat-Mu Bapa, teramat berharga. Segalanya bagiku, nyata kasih-Mu, nyata kasih-Mu sempurna dalamku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Sedekat itu hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Bapa, teramat berharga. Segalanya bagiku. Nyata kasih-Mu sempurna dalamku. Besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Sebab kami ada hari ini Tuhan, itu semua bukti cinta kasih-Mu, itu semua bukti kasih karunia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Setiap nafasku muliakan-Mu, setiap hidupku menyembah-Mu. Setiap nafasku muliakan-Mu, setiap hidupku menyembah-Mu.
Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Mengalir memenuhi tempat ini. Mengalir memenuhi setiap hati dan pikiran. Kami terbatas Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Dan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Menikmati setiap pujian, penyembahan yang keluar dari mulut bibir kami. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Memenuhi tempat ini. Oh. Sebab sampai selama-lamanya kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus meninggikan nama-Mu yang hidup. Setiap nafasku muliakan-Mu. Senap hidupku menyembah-Mu. Setiap nafasku muliakan-Mu. Senap hidupku. Setiap nafasku Benar Tuhan, Engkau dekat dengan kami. Engkau selalu rindu untuk dekat dengan setiap kami. Ajar kami pun Tuhan untuk mendekat dengan Engkau. Kalau kami hari ini, kami boleh ada di sini, tempat ini menjadi bagian kami untuk kami belajar mendekatkan diri kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu hadir di tempat ini. Dan Engkau akan berbicara bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara. Penuhi dia dengan Roh Kudus sehingga setiap firman, setiap penyampaian menjadi benih yang baik bagi setiap kami di tempat ini. Bahkan menjadi rema dalam kehidupan kami sehingga kehidupan kami mencerminkan Kristus dan memuliakan Kristus. Urapi pun setiap kami yang mendengar supaya kami dibuat mengerti dan memahami isi hati Tuhan sehingga kami bertindak dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah setiap kami, urapi tempat ini, penuhi tempat ini. Tidak ada satu orang pun terlewatkan dari tempat ini. Mereka datang dan mereka pulang tidak sama seperti mereka datang. Mereka berbeda, mereka diperbaharui pikirannya, diperbaharui hatinya, bahkan kehidupannya mereka diperbaharui terus. Sehingga mereka berbuah lebat dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jangan duduk dulu, seperti biasa. Salam 300 orang. 300, 200, 300. Oh,
Well, hari ini hari yang spesial karena hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta. Beliau adalah teman saya waktu kuliah waktu itu. Kita nggak nyangka kita ketemu lagi dalam pelayanan. Dulu mikirnya nggak ketemu, sekarang ketemu pelayanan. Beliau adalah gembala di, betul ya Pak, GBI Family Life Center di Jakarta. Dan beliau hadir sama ibu, tapi hari ini ibu lagi minta izin untuk istirahat karena nanti mungkin buat persiapan acara sore. Tapi saya sangat suka cita karena kehadiran mereka berdua. Dan beliau juga baru landing tadi, nyawanya masih ngawang-ngawang. Jadi saya mau Bapak Ibu untuk bisa kasih semangat, boleh tepuk tangannya. Kita undang Bapak Pendeta Antonius Sitompul untuk bisa menyampaikan kebenaran. Silakan Pak, mari Pak Antonius. Beliau ini luar biasa ganteng. Beliau orang dari Sumatera, tapi rasanya orang dari Jawa. Lembut banget orangnya. Terima kasih untuk mau datang dan saya percaya beliau akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Silakan Pak. Thank you. Thank you Pak Stefan. Salam Bapak Ibu. Ada sukacita hari ini saudara. Amin, puji Tuhan. Pertama saya bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini bertemu dengan Bapak Ibu, dan terima kasih buat Pak Stephen dan seluruh pemimpin di tempat ini yang memberikan waktu buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Perkenalkan saudara, nama saya Pendeta Antonius Sitompul. Saya melayani di GBI Family Life Center tadi seperti Pak Stephen sampaikan. Dan saya punya seorang istri saya Anggi Hapsari, ya Anggi Hapsari. Beliau nanti siang akan bicara di seminar keluarga. Beliau akan sampaikan tentang mental health dan lain sebagainya. Dan saya punya 2 orang anak. Yang pertama baru masuk kuliah, dan yang pertama perempuan bernama Faith, kedua laki-laki bernama Hope kelas 3 SMA. Ya. Baik, demikian perkenalan saya. Ada sukacita saudara? Amin, puji Tuhan. Nah saudara, hari ini saya diberikan topik yang sangat menarik ya, keluarga penyembah. Keluarga penyembah diambil dari Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Ya, boleh slide berikutnya. Ya. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, ini satu statement, satu deklarasi yang luar biasa ya. Di tengah bangsa Israel yang mulai menyembah berhala, mulai menyembah yang lain. Di sini Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel, dia katakan terserah kamu mau menyembah apa, tetapi aku, dimulai dari dirinya sendiri, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah, kami akan menyembah kepada Tuhan. Wow, luar biasa saudara ya. Seorang pemimpin yang luar biasa, seorang ayah yang luar biasa yang mendeklarasikan bahwa kami akan menjadi keluarga penyembah. Amin saudara. Itu kerinduan kita semua bahwa seisi rumah kita akan menyembah Tuhan. Amin. Dan itu janji Tuhan bagi saudara dan saya bahwa seisi rumah kita, seisi keluarga kita akan menyembah Tuhan. Amin. Nah saudara, beribadah di sini, kami akan beribadah. Beribadah dalam bahasa aslinya abad, artinya menyembah, mengabdi, melayani. Jadi saudara, menyembah itu bukan hanya seperti yang sekarang sering kita dengar. Menyembah adalah bagian dari pujian penyembahan di gereja. Itu hanya bagian kecil dari penyembahan saudara. Ya, menyembah pada dasarnya adalah seluruh hidup kita. Ya, seluruh keberadaan kita yang mengasihi Tuhan sepenuhnya.
Itulah menyembah. Itulah yang namanya menyembah. Dan itulah yang dideklarasikan oleh Yosua bahwasanya kami akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kami sekeluarga akan mengasihi Tuhan. Dahsyat. Nah saudara, apa itu menyembah? Ya, next. Apa itu menyembah? Menyembah adalah sesuatu yang paling kita cintai. Ya. Saudara, apa yang paling saudara cintai, saudara? Yesus, puji Tuhan. Apa yang paling saudara sukai ya? Bakso mungkin. Tadi pagi kita bicara bakso banyak ya saudara. Apa yang paling kita sukai? Ya. Apa yang paling kita harapkan? Apa yang hari-hari ini saudara kejar? Siang, malam, pagi, sore. Apa yang hari-hari ini begitu menguasai hati pikiran saudara, bahkan waktu saudara. Apa yang paling kita kejar? Coba saudara kita renungkan. Ayo dalam seminggu inilah, apa yang paling kita kejar? Apa yang paling kita inginkan? Nah saudara, itulah sebetulnya penyembahan kita. Itulah yang kita sembah. Ngeri sekali ya. Saudara, kalau siang, malam, pagi, sore yang kita kejar adalah uang. Pertanyaan saya, apakah kita mengejar uang? Sedemikian juga kita mengejar Tuhan. Ataukah kita mengejar uang? Dari pagi kita pikir bagaimana kita menghasilkan uang dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak pernah berpikir dari pagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebetulnya mungkin yang kita kejar adalah, yang kita sembah adalah uang. Karena penyembahan itu bicara tentang hati saudara. Tentang hati. Dan betapa seringkali kita mungkin tidak menyadari bahwasanya yang kita paling harapkan, yang paling kita kejar, bahkan yang paling kita andalkan, itulah penyembahan kita. Siapa yang paling saudara andalkan? Siapa saudara? Tuhan Yesus. Tetapi mari pagi ini kita merenungkan. Jangan-jangan kita mengandalkan yang lain. Jangan-jangan kita mengandalkan uang kita masih banyak. Tabungan kita masih cukup. Kekuatan kita masih ada. Orang tua kita masih ada. Dia yang backing hidup kita masih ada. Mungkin orang-orang yang kuat. Itu yang kita andalkan. Kita andalkan pemerintah mungkin. Tetapi saudara, orang yang menyembah Tuhan tidak boleh mengandalkan apapun lebih daripada mengandalkan Tuhan. Itu yang harus kita renungkan. Dan pada saat Yosua mengatakan, kami dan seisi keluarga kami akan menyembah Tuhan. Artinya dia katakan, kami akan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nggak ada yang lain yang kami andalkan. Nah saudara, apa itu menyembah? Nah saudara, akar masalah dalam keluarga, setiap keluarga pasti punya masalah. Betul saudara? Saya melayani di bidang keluarga. Masalah banyak sekali. Bukan hanya masalah jemaat. Tetapi masalah di dalam keluarga saya juga. Di dalam keluarga besar saya. Masalah tidak pernah berhenti saudara. Ya, tidak ada keluarga yang sempurna. Betul saudara? Gak ada keluarga yang sempurna. Ya. Nah tapi saudara, seringkali di dalam keluarga itu masalah boleh, tapi jangan penuh dengan masalah. Jangan problematik. Ya. Seringkali di dalam keluarga itu masalah adalah karena hati yang menyembah yang lain selain Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Akar masalah di dalam keluarga itu karena ada hati yang lain. Hati yang menyembah yang lain selain Tuhan. Saya kenal sebuah keluarga. Keluarga ini sangat kaya. Sangat kaya. Tetapi saya perhatikan, mereka sangat mengandalkan kekayaannya. Ya. Segala sesuatu diukur dengan uang, saudara. Ya. Dan itulah yang menjadi akar masalah di dalam keluarga. Berantem antara adik dan kakak. Memilih pasangan hidup, salah pilih pasangan karena dipilih pasangan yang harus kaya segala macam. Jadi pokoknya standarnya itu adalah uang. Meskipun mereka ke gereja, tetapi hatinya sebetulnya menyembah uang, saudara. Mengandalkan uang, dan uang menjadi akar dari
permasalahan di dalam keluarganya. Kalau kita menyembah yang lain, pasti keluarga kita ada di dalam masalah. Mari saudara, kita refleksikan pagi ini. Apa yang kita sembah di dalam keluarga kita? Ya. Dosa saudara mengubah arah penyembahan. Dosa mengubah arah penyembahan. Harusnya kita diciptakan Tuhan itu menyembah Tuhan. Arah hidup kita misalkan ke kanan ini menyembah Tuhan. Tetapi karena dosa kita jadi ke kiri saudara. Arah hidup kita salah. Tadi saya katakan bahwasanya hidup kita gak sempurna. Gak ada saudara yang sempurna, saya juga gak sempurna. Keluarga kita gak sempurna. Tetapi setidaknya arah hidup kita sudah benar. Amin saudara. Ya, gak sempurna gak apa-apa. Kita punya banyak kelemahan, gak apa-apa. Tetapi pastikan arah hidup kita benar. Menyembah Tuhan. Ya, hidup kita bisa sempurna, tapi kalau arahnya salah, saudara, ini arah yang binasa nih. Jadi pastikan arah hidup kita benar, yaitu menyembah Tuhan. Ya saudara, kemanakah arah hati kita? Apakah ke uang atau kenyamanan? Yang paling kita cari itu nyaman. Banyak orang yang mau menikah karena nyaman. Salah saudara, menikah itu tidak nyaman. Katakan bersama, menikah itu tidak nyaman. Menikah itu kehilangan kenyamanan. Amin. Ya. Karena menikah pada dasarnya adalah keputusan untuk melayani orang lain seumur hidup. Itu menikah. Dan itu tidak nyaman saudara. Jadi kalau saudara menikah, saudara menyembah kenyamanan nih. Aku mau cari nyaman-nyaman dengan dia. Setelah saudara menikah, saudara pasti gak dapatkan kenyamanan. Saudara apa? Wah, aku salah pilih pasangan. Bukan salah pilih pasangan. Karena hatinya menyembah kenyamanan. Nah saudara, kemana arah hati kita? Pengakuan, penghargaan. Aku mau dihargai, aku mau dihormati dengan prestasi. Sehingga banyak orang yang berhasil saudara. Ya. Karena apa? Karena ingin dihormati. Ini penyembahan yang salah. Kemana arah hati kita? Mungkin ke seks. Mungkin ke pelayanan. Kalau pelayanan sudah jadi penyembahan, itu sudah salah saudara. Salah. Saya diingatkan Tuhan. Saya menggembalakan di sebuah gereja lokal. Di awal-awal penggembalaan, hati saya itu gelisah. Kalau jemaat itu kursinya banyak yang kosong saudara. Gelisah. Saya diingatkan Tuhan. Arah hatimu harus benar di dalam pelayanan. Ya, arah hati kita benar. Kalau kamu gampang gelisah, gampang cemas, kecewa karena kursi-kursi gereja kosong, itu berarti kamu sudah nyembah yang salah. Nah saudara, bahkan pelayanan pun bisa jadi penyembahan kita, bukan Tuhan. Keinginan selalu benar. Orang yang selalu ingin dia dipandang benar. Wah ini pasti menimbulkan banyak masalah di dalam keluarga. Ada yang seperti itu? Ya, ada. Saudara, keinginan untuk dihormati. Keinginan untuk dihormati itu juga penyembahan yang salah. Orang banyak mengatakan bahwa yang paling dibutuhkan dari setiap wanita adalah apa? Dicintai atau dihormati? Dicintai. Kalau buat laki-laki yang paling diinginkan dihormati apa dicintai? Dihormati, saudara, ya. Dihormati. Memang betul laki-laki ingin dihormati, perempuan ingin dicintai. Tetapi kalau dia menyembah ingin dihormati, kalau dia menyembah ingin dicintai, maka dia nggak mendapatkan itu dari suaminya. Dia menjadi kecewa, dia menjadi marah. Sebetulnya marah dia karena apa? Penyembahan dia yang salah. Dia ingin dicintai. Saudara nggak mungkin dapat dari manusia. Ada orang yang ingin dihormati, suami ingin dihormati. Seperti saya dibuatin kopi gitu kan, merasa dihormati. Tapi kalau saudara seperti itu, saudara menyembah itu ingin dihormati, saudara. Nah saudara, inilah yang membuat masalah di dalam keluarga. Ingin disayang, penerimaan manusia. Nah, saudara, mari kita dengar. Adakah suara berhala di dalam hati kita? Ayo kita dengar. Ya, next. Ini suara-suara berhala ya, suara-suara yang gak betul, yang gak menyembah Tuhan di sini.
Kalau kita di dalam hati kita mengatakan, aku baru merasa berharga kalau anakku berhasil. Nah itu salah saudara. Saudara, ada orang tua yang anaknya berhasil, dia bangga, diposting segala macam. Saya tahu keluarga yang anaknya berhasil. Anaknya sekolah di universitas yang sangat ternama. Dia bangga. Ternyata anak tersebut DO. Ya. Dia malu saudara. Dia merasa gak berharga, gak mau lagi kumpul arisan, gak mau lagi ke gereja. Nah saudara, ini berarti dia ada penyembahan yang salah. Aku merasa berharga kalau anakku berhasil. Tapi satu sisi aku malu kalau anakku tidak berhasil. Ketahuilah saudara, ya, keberhargaan saudara bukan ditentukan oleh anakmu. Amin. Anakmu mau berhasil, anakmu mau tidak berhasil, saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Ya. Aku merasa berharga kalau banyak uang. Kalau nggak banyak uang, aku nggak berharga. Aku merasa berharga kalau pasanganku menghargaiku. Ya saudara, mau pasanganmu menghargaimu, mau pasanganmu tidak menghargaimu, saudara berharga di mata Tuhan. Jadi penyembahan pada dasarnya adalah saudara menerima Injil dengan sepenuhnya. Saudara menerima Injil, benar-benar menerima Injil, maka saudara akan paham kalau saudara itu sangat berharga, sangat dicintai. Dan maka saudara bisa menyembah Tuhan. Tapi kalau saudara belum menerima Injil, maka penyembahan saudara entah kemana-mana. Nah saudara, aku tidak bisa hidup kalau dia meninggalkanmu. Ya. Nah, saudara, ada lagunya Air Supply kalau nggak salah ya. Air Supply ya. I can't live, ya kan? Without you, ya, betul. Aku gak bisa hidup. Itu saudara katanya lagu itu ada story-nya. Jadinya lagu itu tuh dari seseorang yang dia berpisah dengan kekasihnya, lalu menulis di selembar ini, dia tulis liriknya dan dia bunuh diri setelah itu. Itu ceritanya, saya nggak tahu betul atau salah. Maka liriknya itu lalu dinaikkan oleh Air Supply itu. Ya, Without You judulnya, aku nggak bisa hidup tanpa engkau. Nah saudara, ada saudara yang berpikir seperti itu, aku nggak bisa hidup kalau tanpa engkau. Nah biasanya nih, suami atau istri, betul. Ada yang mengatakan gitu, Pak, kalau kamu mati duluan aku nggak bisa hidup gitu kan. Enggak saudara, ya. Kalau kita berkata, aku tidak bisa hidup kalau dia meninggalkanku, atau aku tidak bisa hidup kalau aku kehilangan pekerjaan, aku kehilangan pelayanan, aku nggak bisa hidup kalau aku kehilangan kesehatan misalkan. Berarti arah penyembahan kita salah. Saudara, wow, ngeri sekali ya. Saudara tetap bisa hidup tanpa itu semua, amin. Kalau saudara nyembah Tuhan. Ya, saudara bisa kehilangan kesehatan, saudara bisa bilang kehilangan jabatan, saudara bisa kehilangan pasangan hidup, saudara bisa kehilangan keluarga, tetapi saudara sadar, gak ada satupun yang perlu saya pegang genggam erat-erat. Ya. Itu orang yang menyembah Tuhan akan plong hidupnya. Tidak khawatir, karena dia sadar. Gak ada sesuatu pun yang perlu aku pegang erat-erat. Nah saudara, yang paling penting dalam hidupku adalah, apa saudara yang paling penting dalam hidup saudara? Yesus. Tetapi, memang kadang-kadang mulut kita ngomong Yesus ya. Tetapi hati kita ini loh, saudara. Kemarin waktu Piala Dunia, saudara, saya mau tanya. Pagi-pagi, ada yang mementingkan Yesus, ibadah, atau nonton sepak bola? Hah? Bola. Gimana dong? Hah? Bola sambil ibadah ya. Itu setengah-setengah berarti kan? Tapi Tuhan katakan kamu gak boleh punya dua Tuhan katanya. Nah, saudara, ya kita sebagai orang Kristen, kita setiap minggu ke gereja, kita gampang bilang, aku menyembah Tuhan. Tetapi gimana nih kalau kita dihadapkan pada dua hal yang menurut kita sama-sama penting, ya, ibadah atau sepak bola? Kita pilih sepak bola.
Itu menyembah yang lain. Dulu saya gitu saudara, waktu belum lahir baru. Saya suka mengikuti sepak bola, saya suka sebuah tim yang namanya Inter Milan saudara. Kalau Inter Milan kalah, bisa 1 hari itu rasanya hatinya gelisah. Nah itu menyembah yang lain itu saudara. Nah, saudara, apa yang paling penting dalam hidup kita? Pelayanankah? Pasangankah? Kesehatankah? Hobikah saudara? Nah saudara, orang yang menyembah Tuhan, pada saat engkau harus memilih antara hobi dan ibadah, engkau akan pilih ibadah. Nah itu ujian untuk kita nggak usah menghakimi orang lain, untuk nilai diri kita sendiri. Ada benturan-benturan, kita akan milih Tuhan. Karena apa? Aku dan seisi rumahku, kami akan menyembah Tuhan. Nah saudara, kalau kita sadar hari ini, oh ternyata aku kalau di dalam benturan aku lebih sering memilih yang lain, berarti mungkin arah hidup kita salah. Ayo segera kita berbalik ke arah yang benar. Nah saudara, Tim Keller mengatakan, berhala seringkali bukan sesuatu yang buruk. Next. Seringkali berhala adalah sesuatu yang baik, yang telah dijadikan yang terutama lebih daripada Tuhan. Ada seseorang di jemaat kami yang dahulu waktu muda dia pelayanan luar biasa. Setelah menikah, dia nggak bisa pelayanan sama sekali. Karena anak masih bayi, kita memahami. Anaknya mulai bertumbuh, dia nggak bisa pelayanan sama sekali. Karena anak saudara, dua-duanya nggak bisa pelayanan. Nggak ada masalah di gereja, nggak ada semuanya baik. Tapi alasannya karena anak nggak bisa melayani. Hati-hati, anak itu anugerah Tuhan bagi kita. Tapi kalau sampai karena anak kita nggak bisa melayani Tuhan, jangan-jangan anak sudah menjadi berhala bagi kita. Hati-hati. Pekerjaan itu baik. Pekerjaan itu baik. Banyak orang yang waktu belum dikasih kerja, dia minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku pekerjaan. Lalu setelah diberikan pekerjaan, nggak pernah dia ke gereja. Alasannya apa? Karena kerjanya hari Minggu dan lain sebagainya. Pekerjaan itu baik, tapi kalau sampai pekerjaan itu diutamakan daripada Tuhan, arah hidup kita sedang salah. Ayo segera berbalik. Ayo segera berbalik. Nah saudara yang kasih Tuhan, hanya Yesus yang layak dikasihi dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Yuk kita baca bersama di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39. Yuk 321. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudara, ini jelas. Yang terutama bagi Tuhan. Itu bukan penyembahanmu, tetapi apa? Penyembah. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 4, 22-24. Ya, Tuhan mencari, Tuhan menghendaki penyembah. Penyembah. Orang-orang yang nyembah Tuhan artinya apa? Orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Seluruh hati. Dengan segenap jiwa. Dan dengan segenap akal budi. Dan firman yang lain mengatakan dengan segenap kekuatan. Itulah penyembahan kita saudara. Mengasihi Tuhan dengan ter. Amin saudara? Ya. Yohanes 4 kan mengatakan. Tuhan itu mencari penyembah yang sejati. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan mencari penyembah. Tuhan bukan mencari penyembahan. Yuk katakan bersama, Tuhan tidak mencari penyembahan. Tapi Tuhan mencari penyembah. Tuhan mencari orangnya itu yang betul-betul mengasihi Tuhan. Orang yang betul-betul mengenal Tuhan ginosko. Mengenal karena pengalaman. Kita bisa melayani, saya bisa melayani sampai Papua. Sampai tempat ini saudara. Jauh dari Jakarta. Tapi saya percaya yang berkenan di hadapan Tuhan bukan pelayanan saya.
Yang berkenan di hadapan Tuhan, kalau saya ginosko sama Tuhan, kalau saya mengenal Tuhan, mengalami Tuhan melalui apa pengalaman saya bersama dengan Tuhan, saya intim dengan Tuhan, itu yang menyenangkan hati Tuhan, bukan apa yang kita lakukan. Nah saudara, hanya Yesus yang layak dikasihi dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Nah saudara, lalu kenapa sih Pak Pendeta kalau kita menyembah yang lain, ya, kalau keluarga kita menyembah yang lain, akibatnya fatal. Fatal saudara. Beberapa jemaat di gereja saya perhatikan, waduh dia kenapa fokusnya kepada uang ya. Saya berpikir ini akibatnya nanti kalau dia terus seperti itu, keluarga besar ya meskipun dia kaya, boleh dia kaya tetapi fokusnya ada kepada uang. Semuanya itu parameternya adalah uang. Nanti keluarganya hancur. Akibatnya fatal saudara, kalau keluarga itu menyembah yang lain. Next. Yang pertama, Tuhan tidak lagi menjadi pusat hidup keluarga. Kalau kita nggak menyembah Tuhan, kalau orang tua nggak menyembah Tuhan, masakan anak bisa menyembah Tuhan? Kalau orang tua tidak menjadi teladan iman di dalam keluarga, kalau bapak tidak menjadi imam di dalam keluarga. Hai bapak-bapak, siapa sih bapak-bapak boleh angkat tangan? Kita itu imam, katakan bersama imam. Imam. Ukuran keberhasilan seorang ayah itu bukan penghasilannya, bukan status jabatannya, bukan seberapa hebat dia, tetapi apakah dia bisa membawa keluarganya kepada Tuhan. Karena dia imam. Imam bagi anak-anak kita tuh bukan Pak Stephen, tetapi bapak-bapak di rumah, amin. Imam bagi anak-anak kita tuh bukan guru sekolah minggu, tetapi bapak-bapak yang harus menjadi apa saudara? Teladan. Saya nggak sempurna saudara, sama seperti saudara, sama seperti Pak Stephen, sama kita. Cuman saya mengingatkan dalam hati saya, kalau saya nggak jadi teladan, saya lihat anak-anak saya, kasihan anak saya. Kalau saya nggak jadi suami yang betul, kasihan anak saya. Kasihan. Karena mereka mencari teladan dari sosok ayah. Bapak-bapak adalah gembala. Amin. Imam dan juga teladan di dalam keluarga. Kalau kita nggak jadi itu saudara, anak-anak nggak akan menyembah Tuhan. Karena nggak lihat contoh dari kita. Kalau kita misalkan seorang ayah, ibadahnya on off, minggu ini ibadah, minggu depan nggak ibadah. Minggu depannya lagi ibadah, 2 minggu nggak ibadah saudara, di gereja. Maka anak akan lebih parah lagi, dia akan menganggap bahwasanya, oh ibadah berarti nggak penting. Dia nggak akan ibadah sama sekali. Begitulah ceritanya generasi itu hilang. Karena apa? Seorang ayah yang tidak menyembah Tuhan. Akibatnya fatal. Katakan bersama, fatal. Fatal. Tapi seorang ayah yang menyembah Tuhan, menjadikan Yesus sebagai pusat di dalam hidupnya. Wow, generasinya akan luar biasa. Luar biasa. Nah saudara, kalau keluarga tidak menyembah Tuhan tetapi menyembah yang lain, maka hubungan keluarga akan menjadi rusak. Ya. Saya pernah bersama dengan keluarga yang tadi saya sampaikan itu, keluarga yang kaya segala macam. Mereka liburan saudara, kami sama-sama liburan dan kami gak sadar kalau kami ada di satu hotel yang sama. Sama-sama liburan. Tetapi di dalam liburan tersebut dia datang kepada kami, konseling. Karena apa? Di hotel itu suaminya banting-banting piring. Berantem saudara. Konflik sangat besar. Rencananya liburan. Ya, liburan keluar kota untuk refreshing. Ya, karena punya banyak uang bisa liburan kemanapun. Tetapi ya, orang yang menyembah yang lain, dia nggak dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia akan mudah konflik. Akan mudah marah. Kecewa. Akan memanipulasi. Akan mengontrol pasangannya, mengontrol keluarganya. Akan ada kepahitan, saudara. Jadi akibatnya itu mengerikan. Ini terjadi dari semula. Keluarga itu memang diciptakan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Tetapi kita lihat Adam dan Hawa berhasil ditipu iblis. Untuk mengalihkan arah penyembahan mereka dari Tuhan kepada yang lain. Kepada keinginan mereka sendiri. Maka akibatnya fatal. Setelah Adam dan Hawa berdosa, apa yang terjadi? Mereka mulai saling menyalahkan. Kan? Adam mengatakan, perempuan ini Tuhan yang kau tempatkan di sampingku, dia menyuruh aku makan buah itu. Mereka mulai konflik. Pada saat penyembahan mereka nggak kepada Tuhan, mereka mulai konflik. Dan apa yang terjadi? Anaknya pun bermasalah.
saling membunuh. Ya, Kain membunuh Habil. Nah saudara, jadi dampaknya itu sangat fatal. Kalau keluarga tidak menyembah Tuhan. Kalau keluarga tidak menyembah Tuhan, maka keluarga tersebut akan kelelahan. Katakan bersama, kelelahan. Saya percaya saudara, kalau saudara menyembah Tuhan, saudara akan fresh. Katakan bersama, fresh. Amin saudara? Saudara lihat saya kan lumayan fresh ya. Meskipun tadi malam cuma tidur 2 jam gitu. Tapi fresh. Fresh. Meskipun belum mandi pagi juga tetap fresh. Katakan kepada kanan kirimu, fresh. Fresh. Orang yang menyembah Tuhan pasti akan fresh. Nanti di seminar saya akan sampaikan kenapa kita orang yang menyembah Tuhan. Seminar kami akan bicara tentang bagaimana membangun keluarga yang menyembah. Ya, kalau ini singkat saja, tetapi nanti bagaimana kita membangunnya. Bagaimana keluarga kita fresh. Kuncinya karena apa saudara? Karena Roh Kudus. Roh Kudus. Nggak ada yang lain. Nah saudara, kalau kita nggak menyembah Tuhan, kita akan kelelahan, kehilangan sukacita. Ya tadi seperti saya itu kan kehilangan sukacita. Saya gembala, kalau ibadah saya lihat, aduh ini jemaat kemana gitu kan kosong. Gampang sekali kehilangan sukacita. Oh, saya diingatkan Tuhan, kamu ini menyembah Tuhan atau menyembah kursi-kursi di gereja sih gitu kan. Akhirnya saya nggak mau sekarang, mau jemaat datang banyak atau sedikit, tetap sukacita karena saya menyembah Tuhan. Boleh tepuk tangan saudara? Ya, nggak masalah. Apapun yang terjadi, ya kan seperti itu kata si Yosua. Ini Yosua ngomong seperti ini, dampaknya besar loh. Dia katakan apapun yang terjadi, mau nanti kami miskin, mau nanti kami gimana segala macam, mau nanti kami dihina, mau nanti kami dianggap aneh, mau kami nanti dikucilkan, tetapi aku dan keluargaku kami akan menyembah Tuhan. Dampaknya besar saudara, ini nggak dijelasin aja di kitab Yosua itu. Tetapi orang yang menyembah Tuhan mungkin akan kehilangan banyak hal. But it's okay. Ya. Apa gunanya mendapat seluruh dunia tapi kalau kita kehilangan Tuhan? Nah saudara yang kasih Tuhan, akibat tidak menyembah Tuhan, keluarga, maka penyembahan yang salah tersebut, ini bahayanya, akan diturunkan ke generasi yang berikutnya. Jadi penyembahan itu diturunkan saudara. Ya. Kalau misalkan hidup kita tuh menyembah hobi, hidup kita tuh menyembah penghormatan, hidup kita menyembah penerimaan dari orang lain, itu akan diturunkan ke generasi berikutnya. Suatu saat saya melayani jemaat saya, jemaat tersebut secara ekonomi kurang baik, kurang beruntung. Dan dia di masa-masa kritisnya dibilang kepada saya, Pak Gembala, Pak Pendeta, tolong doakan saya, selama hidup saya menyembah uang, dia bilang. Dia secara ekonomi tidak baik. Tapi dia katakan siang, malam, pagi, sore saya kejar uang. Uang itu gak pernah cukup buat saya. Saudara, jadi penyembahan itu bukan soal kaya atau miskin. Soal hatimu. Nah saudara, ini dia saudara. Sulitnya mengerti dan mengakui berhala dalam hati. Gak mudah saudara. Gak mudah. Kalau tanpa firman Tuhan dan tanpa Roh Kudus, kita tuh cenderung menipu diri sendiri. Betul. Kita akan dengan mudahnya mengatakan, siapa yang kita sembah? Yesus. Tetapi ayo kita benar-benar renungkan. Dan minta Roh Kudus, Tuhan singkapkan hatiku Tuhan. Aku ke gereja, tapi sebetulnya apa yang aku sembah? Keluarga kami semuanya ke gereja, tetapi sebetulnya apa yang kami sembah keluarga kami? Apakah kami benar-benar mengasihi Yesus lebih daripada yang lain atau bukan? Tanpa firman dan tanpa Roh Kudus kita cenderung menipu diri kita sendiri. Dan mintalah saudara, agar Tuhan menunjukkan penyembahan berhala yang mungkin masih ada di dalam hati kita, hati keluarga kita. Karena saya suka olahraga, saudara. Dia suka basket. Dia suka basket. Hobinya main basket. Dan kalau di Jakarta, saudara, dia masuk klub basket kan. Klub basket itu latihannya dan pertandingannya hari apa sering, saudara? Hari Minggu.
Biasa saya katakan sama anak saya nggak bisa. Ya, dia kemarin ke Jurnas ikut kejuaraan nasional di Semarang. Meskipun kamu suka basket segala macam, anak saya kelas 2 SMA itu. Tapi kamu harus prioritaskan ibadah. Nggak bisa gara-gara basket nggak ibadah. Harus ibadah. Dan dia akhirnya mulai mengatur kalau basketnya sore, dia ibadah pagi. Pokoknya dia coba atur. Ya. Pokoknya dia harus ibadah. Ya. Nah saudara, jika Roh Kudus menyatakan, kalau Roh Kudus saat ini menyatakan di hati kita, mungkin kita masih ada di hati kita yang lain. Kita mungkin gelisah, kapan aku punya pasangan? Betul kan? Kapan aku punya pasangan? Kapan aku punya pasangan hidup? Kapan penyakitku ini sembuh? Bahkan penyakit aja bisa menjadi berhala dalam hidup kita loh. Kalau kita karena penyakit, kita sampai lupa sama Tuhan. Kalau kita karena penyakit kita fokus kepada penyakit kita. Kita sampai lupa untuk bersyukur sama Tuhan. Kita sampai lupa untuk beribadah karena sakit. Penyakit pun bisa menjadi berhala, saudara. Jadi bayangkan, saudara. Pelayanan bisa menjadi berhala, penyakit bisa menjadi berhala, apapun saudara bisa menjadi berhala. Kalau sampai kita menomorduakan Tuhan. Nah saudara, maka jika Roh Kudus menyatakan, akuilah dosa tersebut dan mulai bertobatlah. Amin saudara. Mulai bertobat. Nah saudara, jadi keluarga penyembah adalah keluarga yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Inilah keluarga penyembah. Mengasihi Tuhan. Tentunya saya katakan kasih kita nggak sempurna. Nggak ada keluarga yang sempurna. Saya melihat orang-orang yang di dalam pelayanan keluarga. Saya lihat keluarganya juga nggak sempurna. Bukan berarti mereka sudah ngomong di seminar, tetapi mereka juga mengalami struggle, mengalami pergumulan. Nah saudara, tetapi pastikan arah keluarga kita itu benar menyembah Tuhan. Nah saudara, saya akan cepat saja, nanti akan dibahas lebih dalam di dalam seminar. Ada ciri-ciri keluarga penyembah Tuhan, ya. Ciri-ciri keluarga penyembah Tuhan. Tadi saya tanya sama Pak Stephen, khotbah berapa lama Pak Stephen? 2 jam katanya. Wah ini betul-betul gereja yang menyembah Tuhan. Betul saudara 2 jam? Haleluya. Ini udah kebayang nanti mie ayam gitu kan. Waduh. Nah, saudara, tapi kita lihat cepat aja ciri-ciri keluarga penyembah Tuhan. Ciri-cirinya saja kita lihat. Pertama, ya, keluarga penyembah Tuhan itu mengasihi dan taat kepada Kristus Yesus. Dia taat. Ya, penyembahan sejati itu terlihat bukan pada saat kita praise worship, bukan. Tapi penyembahan sejati itu terlihat pada ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita terhadap firman. Ya. Itulah bukti kasih kita kepada Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan akan katakan berikutnya. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, sebelumnya, jikalau kamu mengasihi aku, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Itu kata Tuhan. Jadi bukti penyembahan kalau keluarga kita memang taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Mentaati firman Tuhan. Ya. Pada saat kita tahu anak kita mulai bertemu pasangan, mulai bertemu lawan jenis yang dia sukai. Tetapi firman Tuhan katakan kalau nggak siman kan nggak boleh saudara. Kita nggak, ayo hajar aja, enggak. Taat sama firman, jangan nak. Gak seiman, jangan. Hal-hal seperti itu saudara. Kita akan selalu diperhadapkan pada hal-hal seperti itu. Tetapi keluarga penyembah adalah keluarga yang taat kepada firman. Yang kedua, ciri-cirinya. Keluarga penyembah adalah keluarga yang mengutamakan firman. Amin saudara. Firman Tuhan itu dijadikan penuntun bagi keluarga. Keluarga penyembah adalah keluarga yang rindu untuk meneruskan firman tersebut kepada anak-anaknya juga. Karena dia mendapatkan keuntungan dari firman tersebut. Yang menuntun hidup dia, maka orang tua meneruskan kepada anak-anaknya. Firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 6 ayat 6-9. Ya, dikatakan di sini, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Saudara kalau memperhatikan Ulangan 6 ini, saudara sebelum ayat 6 ini, dia akan katakan apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap. Maka baru di sini dia katakan,
Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaling, dan apabila engkau sedang bangun. Jadi keluarga penyembah, ini orang tuanya tahu nih kalau anak ini perlu firman Tuhan, maka dia akan menyampaikan firman Tuhan. Kita mungkin nggak perlu hafal ayat dan lain sebagainya, tapi kita bisa menyampaikan firman, kita bisa menyampaikan nilai-nilai dari firman kepada anak-anak kita. Kapan? At any time, di rumah. Itulah keluarga penyembah. Amin saudara. Maka gereja ada, itu untuk memperlengkapi orang tua, supaya orang tua bisa menyampaikan firman dan mengajarkan firman Tuhan bagi anak-anaknya di rumah. Amin. Itulah kenapa gereja ada, saudara. Jadi keluarga penyembah mengutamakan firman Tuhan. Mengutamakan firman Tuhan. Ya. Saya kalau habis dari gereja, karena saya beribadah bersama dengan anak saya ibadah umum juga. Ya. Habis gereja biasanya saya tanya, tadi khotbahnya tentang apa gitu kan. Kadang-kadang dia bilang, bukan kadang-kadang sering, nggak tahu Udi, nggak tahu Pak, aku nggak nangkep. Karena yang khotbah saya kan. Udah saya ulang lagi, maksud papa tadi gini. Oh iya. Tapi it's okay ya, karena dia anak-anak. Tetapi saya coba paparkan dengan firman. Dan saya melihat ya firman itu mulai bertumbuh lah. Firman tidak akan pernah gagal. Amin saudara? Nggak, bukan kita gagal ya. Kita tidak bisa menjelaskan dengan baik karena kita terbatas. Tetapi firmannya itu benihnya tidak pernah gagal. Orang tua kalau setia saja menyampaikan firman. Saudara mungkin nggak tahu teologi. Tapi saudara mau dan saudara setia sampaikan firman. Nggak mungkin gagal. Nggak mungkin gagal. Dia akan bertumbuh di dalam hati anakmu. Pasti itu. Karena firman adalah benih yang hidup. Amin. Dia benih yang hidup. Nah saudara, keluarga penyembah adalah keluarga yang mengutamakan firman. Berikutnya ciri-cirinya. Keluarga penyembah adalah keluarga yang mengasihi antar anggota. Jadi saudara, keluarga penyembah itu dibuktikan dengan apa saudara? Relasi dengan anggota keluarganya itu baik. Ya. Relasi dengan anggota keluarganya itu baik. Saya itu dominan saudara, saya orangnya dominan. Istri saya juga dominan saudara. Jadi kami sama-sama dominan ya. Tadi kata Pak Stephen saya lembut gitu ya, enggak, dominan sebetulnya Pak. Dominan, Pak Stephen berarti belum kenal banget ya. Dominan, istri saya juga dominan. Tetapi suatu saat istri saya ngomong sama saya, kami gak sempurna, tapi ya kami bukan keluarga yang berantem gitu-gitu sampai lempar-lemparan, gak seperti itulah. Terus istri saya bilang, kamu dominan, aku dominan. Kalau selama ini kita bisa saling, kita gak konflik besar dan lain sebagainya, dikatakan, itu semua karena Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus. Karena pada saat mungkin saya lagi ini ya saudara ya, lagi emosi atau apa, istri saya bisa, dia merendahkan hatinya, itu karena Roh Kudus. Suatu saat istri saya lagi hot gitu kan, saya bisa sabar, itu semua karena Roh Kudus. Ya. Kami nggak atur saudara, nanti kalau hari Senin saya yang ngalah, hari Selasa kamu ngalah, kita nggak atur. Tetapi Roh Kudus itu mengatur dengan sempurna. Amin. Nanti saya akan bicara bagaimana Roh Kudus itu di dalam keluarga itu betul-betul nyata. Kami melayani di gereja saudara, kami melihat Roh Kudus begitu nyata. Tetapi bagi saya Roh Kudus itu nyata sekali bekerja. Itu justru di rumah. Di dalam relasi yang begitu dekat antara orang tua dan anak, kita bisa lihat, aduh Roh Kudus itu betul-betul bekerja. Nyata sekali kerjanya. Amin saudara. Saudara, keluarga penyembah. Ya, kalau dia menyembah Tuhan, relasi dengan Roh Kudus itu dekat. Maka saya percaya relasi dengan anggota keluarga akan dituntun oleh Roh Kudus dan menjadi relasi yang baik. Amin. Jangan berharap sama karakter saudara. Jangan berharap pada karakter saya. Tadi saya katakan saya dominan. Sebetulnya menurut ilmu psikologi kalau dominan sama dominan keluarganya, waduh susah ini. Tetapi tidak saudara. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada sukacita. Di dalam Tuhan ada kerendahan hati satu dengan yang lain karena Roh Kudus. Katakan bersama Roh Kudus. Roh Kudus. Nah saudara, berikutnya. Next.
Next. Ya, next. Anak-anak juga bisa mentaati orang tua, saudara. Ya. Kalau keluarga kita menyembah Tuhan. Anak-anak bisa taat. Karena hatinya digemburkan oleh orang tua melalui firman dan melalui kasih. Kasih itu apa sih, saudara? Kasih itu adalah kesediaan kita untuk memberikan hidup kita buat anak kita, itu kasih. Accessibility, kita bisa diakses, itu kasih. Kalau saya sibuk, saya nggak bisa diakses anak akan melihat dia tidak dikasihi. Kasih itu waktu. Nah, saudara, berikutnya, keluarga penyembah menjadi pusat pemuritan. Ciri-cirinya, keluarga penyembah adalah keluarga yang akan memuridkan. Firman Tuhan katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Keluarga penyembah tahu bahwasanya family itu bukan untuk happy family. Keluarga itu bukan untuk kenyamanan, tapi keluarga adalah pusat pemuritan. Kita menjadi murid Kristus dibentuk di mana, saudara? Di keluarga. Di keluarga. Saya belajar rendah hati, saudara, di keluarga. Saya belajar sabar di keluarga. Di dalam keluarga kita belajar menghargai. Di dalam keluarga kita belajar untuk tidak mengedepankan ego kita. Di keluarga. Itulah menjadi murid Kristus. Jadi keluarga adalah pusat pemuritan. Amin, saudara. Jadikanlah semua bangsa muridku. Melalui pernikahan, hubungan saya dengan istri, kami berdua belajar jadi murid Kristus. Melalui hubungan saya dengan anak, saya belajar jadi murid Kristus. Gak selamanya orang tua selalu benar. Seringkali saya minta maaf sama anak saya karena saya salah. Salah, saudara. Betul-betul salah. Minta maaf, belajar jadi murid Kristus. Di dalam keluarga, saudara. Jadi keluarga penyembah itu menjadi pusat pemuritan. Ya, next, berikutnya. Ciri-ciri keluarga penyembah yang lain. Ya. Ini nanti akan kami sampaikan bagaimana menanamkan kasih dalam hati anak. Supaya anak kita itu jadi anak penyembah. Amin. Yang menanamkan siapa, saudara? Orang tua. Nanamkan kasih Tuhan itu dalam hati anak. Itu bagaimana caranya ya, kita belajar nanti sore. Next. Keluarga penyembah ciri-cirinya melayani Tuhan. Katakan bersama, melayani Tuhan. Ayo saudara. Kalau firman Tuhan katakan di dalam bahasa Inggrisnya, NIV atau King James, dikatakan apa di sini? Yosua 25 ayat 14. But as for me and my household and my family, we will apa saudara? Serve the Lord. Keluarga penyembah cirinya adalah melayani Tuhan. Ayo saudara. Mari kita melayani Tuhan. Amin saudara. Ya, melayani Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan, kita melayani Tuhan. Di rumah kita melayani Tuhan. Ayo di gereja kita melayani Tuhan. Dorong anak-anakmu untuk melayani Tuhan. Dorong istrimu untuk melayani Tuhan. Dorong suamimu untuk melayani Tuhan. Saudara, dulu saya ketemu sama istri saya. Ya, saya sama seperti Pak Stephen juga dulu kan di Jakarta gitu kan. Tapi istri saya yang bawa saya sama Tuhan ya. Pertama kali saya datang ke gereja, sudah disuruh altar call sama pengkhotbahnya. Lalu beberapa lama, sama istri saya disuruh khotbah, saudara. Padahal nggak pernah baca Alkitab. Dia suruh khotbah di retreat anak muda. Bingung kan? Tetapi istri saya terus mendorong saya untuk melayani. Istri saya nggak mengatakan, kamu adalah suamiku, kamu adalah milikku. Enggak, kamu adalah milik Tuhan, kamu layani Tuhan, kamu layani Tuhan, kamu layani Tuhan. Amin saudara. Ayo dorong anakmu untuk melayani Tuhan. Dorong istrimu untuk melayani Tuhan. Dorong suamimu untuk melayani Tuhan. Suamimu itu bukan milikmu, suamimu milik Tuhan. Itu ciri-ciri keluarga penyembah, melayani Tuhan. Nah saudara, itu kerinduan saya di gereja lokal saya juga. Supaya seluruh keluarga melayani Tuhan. Gak mudah, kami bergumul.
Tetapi saya percaya kalau seluruh keluarga melayani Tuhan, wah luar biasa. Luar biasa sekali. Next. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu terhadap orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Nah, saudara, dikatakan di sini apa? Tuhan itu tahu kalau kita melayani Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan, menunjukkan kasih Tuhan kepada orang-orang kudus, kepada jemaat, kepada umat Allah. Allah itu tahu. Amin. Allah itu tahu. Allah itu akan memberkati. Yang kau tabur tidak sia-sia. Gak mungkin sia-sia. Gak mungkin sia-sia. Gak mungkin sia-sia, saudara. Saya melihat ada di keluarga jemaat kami yang sangat setia melayani suami istri. Anaknya sudah besar, dewasa, anaknya perempuan. Suatu saat dia kerja di Filipina. Setelah selesai kerja di Filipina, dia kembali ke gereja lokal. Sekarang dia di gereja lokal, saya melihat pelayanannya luar biasa. Meskipun anak muda yang lain tidak ada yang melayani, dia tetap melayani seorang diri, saudara. Tetap melayani Tuhan. Saya lihat di mana-mana pasti ada dia. Tim pujian, ada dia pasti. Sekolah minggu, ada dia. Youth, ada dia. Di mana-mana ada dia, saudara. Saya tanya, kamu kenapa rajin banget pelayan? Saya kan kasihan juga ya, gitu kan. Dia bilang, Kak, aku sudah dapat yang terbaik dari Tuhan. Aku sekarang mau kasih hidupku untuk melayani Tuhan. Dia belum menikah, saudara. Belum menikah. Masih single. Ya. Dia belum menikah, tapi dia tahu ini waktunya aku untuk melayani Tuhan. Nah, saudara, dan saya percaya apa yang dia lakukan tidak sia-sia. Ya. Sebab Allah bukan tidak adil. Sehingga ia lupa akan pekerjaanmu. Enggak, Tuhan tidak akan melupakan pekerjaanmu. Ya. Dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang kamu lakukan sampai sekarang. Yang terakhir, saudara, ciri-ciri keluarga penyembah Tuhan. Keluarga penyembah Tuhan menjadi terang bagi dunia. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di atas gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Amin, saudara. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Mungkin suami kita belum percaya kepada Tuhan. Tapi saya percaya kalau ada istri yang terangnya bercahaya di rumah, maka dia bisa akan bawa suaminya ke gereja, saudara. Suaminya datang kepada Tuhan. Itulah sukacita kami, saudara. Kalau melihat tiba-tiba, loh kok bapak ini ke gereja tiba-tiba ya? Gitu kan. Oh, karena ada istrinya yang setia dan menjadi terang di rumah. Ya. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang lain, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Yang terakhir, keluarga penyembah itu menjadi terang bagi dunia. Keluarga penyembah adalah keluarga yang hidup di dalam kasih. Orang tidak bisa melihat. Karena keluarga yang seperti ini seperti terang, yang pasti akan terlihat di dalam kegelapan. Keluarga yang hidup di dalam pengampunan, yang saling mengampuni satu dengan yang lain. Keluarga yang hidup di dalam kekudusan. Bukan hanya mengampuni satu dengan yang lain, tetapi mengampuni keluarga yang lain. Mengampuni keluarga yang lain. Di dalam kekudusan dan sukacita, maka itu menjadi kesaksian nyata tentang Kristus. Amin, saudara. Nanti sore jam 5 kita akan belajar lebih dalam lagi. Pasti lebih luar biasa karena ada istri saya, saudara. Kita belajar jam 5, saya undang Bapak Ibu semua datang. Ajak keluarga yang lain datang, anak istri. Kita rindu bahwa keluarga kita menjadi keluarga penyembah. Amin, saudara. Ya, demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sampaikan kepada setiap kami.
Kami percaya bahwa Tuhan mengerti setiap kebutuhan kami. Tuhan mengerti setiap keadaan kami. Tuhan mengerti pergumulan kami. Dan Tuhan, kalau Tuhan singkapkan kepada kami saat ini, apa isi hati kami? Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau kembali kepada Tuhan. Untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami rindu bahwa keluarga kami menjadi keluarga penyembah. Karena Tuhan mencari penyembah. Kami rindu Tuhan, bahwa keluarga kami bukan hanya keluarga yang mungkin suka untuk menyanyikan puji-pujian, tetapi keluarga kami menjadi keluarga yang punya relasi yang baik satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara tetapi Engkau terus bekerja di antara setiap kami di tempat ini. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak akan gagal, pasti akan berbuah berkali-kali lipat di dalam kami dan di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati, saya sangat diberkati. Terima kasih Pak Anton, luar biasa. Ya seperti tadi Pak Anton sampaikan, mungkin saya ingatin lagi, nanti sore kita akan ada seminar bersama beliau dan istri. Mari ajak keluarga kita untuk hadir, untuk bisa terus belajar tentang kebenaran. Amin. Tentang keluarga, menjadi keluarga penyembah. Kita akan memberikan persembahan. Adakah Bapak Ibu yang belum dapat amplop persembahan? Boleh lambaikan tangan. Kalau semua sudah, ada kalau Bapak Ibu juga rindu untuk persembahan via digital, Bapak Ibu bisa langsung scan di depan. Sudah semuanya? Kalau sudah semuanya, kita persiapkan persembahan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita angkat persembahan kita dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Anton yang telah menyampaikan pesan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami percaya itu bukan datang dari dirinya, tapi datang daripada Tuhan untuk mengingatkan kami menjadi keluarga penyembah yang benar, yang menjadi terang dan mempermuliakan nama Tuhan. Kau berkati pelayanan Pak Anton dan keluarga dalam pengembalaan, dalam kehidupan, dalam setiap tempat yang Tuhan utus dia dimanapun dia berada. Biarlah nama Tuhan selalu dipermuliakan, nama Tuhan selalu tinggal. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang kami persiapkan. Kami akan mau memberi dengan sukacita. Setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Apa yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Dan mereka diberkati untuk menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah setiap persembahan ini menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan melalui gereja ini. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan tinggikan. Kami mau memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Adakah yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini bersama-sama? Boleh lambaikan tangan. Ada? Selamat datang Bapak, selamat datang Ibu.
Mungkin Bapak Ibu yang sebelah kiri kanannya boleh kasih salam, kasih senyum yang hangat. Kami undang Bapak dan Ibu jika belum punya tempat untuk beribadah, kami undang untuk bisa beribadah bersama-sama. Dan juga Bapak Ibu yang sudah menjadi jemaat tapi belum berkomunitas, kami undang Bapak Ibu untuk bisa tertanam dalam komunitas. Karena saya percaya pertumbuhan bisa terjadi ketika kita bisa hidup dalam sebuah komunitas yang sehat. Dan saya percaya komunitas yang sehat bukan komunitas yang sempurna, tapi di mana setiap orang yang tidak sempurna mau belajar untuk sempurna. Bapak Ibu bisa daftarkan di sana. Ada bapak-bapak yang ganteng-ganteng yang lagi pegang, ada di slide. Oh, ada tukar ya foto. Ganteng-ganteng semua itu. Yang satu tutup muka, dia lagi kurang ganteng mungkin. Tapi monggo, karena saya percaya kita bisa bertumbuh dengan komunitas. Amin. Dan pengumuman berikutnya yaitu tadi seminar kita nanti sore jam 5 sore. Pulang boleh istirahat dulu, catat, coba renungkan tadi apa yang diajarkan. Saya percaya ada banyak hal yang sangat memberkati dan sangat merubah paradigma kita kalau kita benar-benar mau hidup dalam kebenaran, mau ikut taat sama firman Tuhan. Karena seperti tadi, kerukunan itu mendatangkan berkat. Amin. Mazmur 133 bilang kalau kita hidup rukun, disitulah diperintahkan berkat-berkatnya. Kadang-kadang kita pikir berkatnya kok susah amat. Mungkin mulai dari keluarga kita. Mungkin ada hal yang harus kita beresin. Ada hal yang harus kita benerin. Mungkin arah kita hari ini salah. Kita berpikir benar tapi arah kita salah. Saya suka tadi. Kita mungkin tidak sempurna tapi setidaknya kita punya arah yang benar. Jangan sampai kita merasa sempurna tapi kita punya arah meleset. So nanti sore kita belajar lebih banyak lagi. Tadi sayang ibunya gak bisa ikut karena memang kecapean. Beliau habis praktek ya. Habis praktek malam langsung gas terbang malam-malam, luar biasa. Dan saya percaya akan banyak. Ajak teman-teman, ajak keluarga yang lain untuk belajar bersama-sama. Kita nanti ada Q&A juga dengan senang hati. Mungkin itu saja pengumumannya. Ada lagi? Oh ya, saya lupa. Kita bulan depan, minggu depan, kita masuk tanggal 1 dan tanggal 3. Jangan lupa kita ada puasa awal bulan. Seperti biasa, yang kita sudah lakukan dalam beberapa bulan terakhir. Puasa dari tanggal 1 dengan 3. Dan puasa ini bukan saudara nggak makan, tapi saudara latih diri saudara untuk melatih fokus saudara kepada Tuhan. Dan kerinduan kita bukan buka puasanya bukan tunggu makan, tapi saudara ambil waktu untuk berdoa, mendoakan keluarga saudara, mendoakan gereja, mendoakan kota, mungkin hal-hal yang lain yang Tuhan taruh di hati saudara, itu saudara doakan. Dan saya mau dalam puasa itu saudara jangan cuman tunggu berdoa selesai, tapi baca firman itu. Karena saya percaya semakin waktu kita berpuasa, kita punya hati fokus sama Tuhan, kita akan bisa punya clear mindset untuk bisa ngerti apa yang Tuhan mau. Semakin berpuasa, semakin punya fokus yang lebih tajam. Awalnya mungkin berat. Dan puasa itu kita mulai dari tanggal berapa? Tanggal 31, 30 ya? Tunggu. Sebelumnya? Tanggal 31 kan? Tanggal 31 malam kita puasa dari jam 9 malam. Sudah mulai puasa sampai jam 1, jam 2 siang. Jadi jam 2 siang tanggal 1-nya kita buka puasa. Kalau Bapak Ibu bilang, Pak saya mau sampai jam 6. Selama Bapak Ibu kuat, monggo. Tapi kalau punya kesehatan tidak kuat, jangan paksa. Pak saya baru mau belajar. Bapak Ibu boleh mulai mungkin buka di jam 12 siang. Pak saya mau lanjut terus. Biar Roh Kudus yang menuntun saudara, kalau memang itu Tuhan. Iya benar, kalau saudara Tuhan lagi diajar, monggo. Itu lebih bagus. Supaya saudara punya pengenalan. Bukan saudara hebat-hebat puasa, tapi saudara tahu saudara lagi menyembah. Karena itu sikap menyembah saudara untuk percaya penuh sama Tuhan. Amin. Itu saja. Apalagi? Well, itu saja. Saya undang kita pakai berdiri, kita akhiri firman Tuhan. Akhiri ibadah kita. Segala kemuliaan, segala keagungan bagi Raja Maha Tinggi, Maha Kudus.
segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Semua yang kami lakukan ibadah ini dari awal sampai dengan akhir hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Untuk menghormati Sang Raja yang hidup. Ini bukan tentang kami tapi tentang Engkau. Kami bersyukur kami boleh melaksanakan semua ini dari awal sampai dengan akhir. Semua karena anugerah nama Tuhan dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang kami boleh nyanyikan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang menjadi benih yang baik dalam kehidupan kami. Ini bukan tentang hari ini, tapi tentang bagaimana setelah kami keluar dari tempat ini, kami menghidupi penyembahan yang benar dalam kehidupan kami, dalam roh dan kebenaran. Kemanapun kami pergi, kami menghasilkan buah dan buah itu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan berikan dalam kesempatan ini. Kesempatan ini pun kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, bahkan seluruh staf sampai ke pelosok Tuhan. Setiap pemimpin yang terpilih, yang dipilih, kami percaya Tuhan yang memegang hati mereka. Biarlah mereka memerintah dan mereka mengambil keputusan dengan roh takut akan Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil bukan keputusannya untuk mementingkan mereka, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya setiap keputusan akan mendatangkan kebaikan yang datang daripada Tuhan, yang membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang membawa damai di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa juga buat tanah Papua, kota Jayapura, kami serahkan ke dalam tangan pemimpin yang Tuhan percayakan pun Tuhan. Hatinya Tuhan pegang, mereka memimpin dengan roh takut akan Tuhan. Sehingga tanah Papua ini menjadi tanah yang maju, melahirkan manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia yang membawa perubahan. Bahkan dari tempat ini, orang-orang yang menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Bahkan tanah ini akan menjadi tanah menjadi lumbung bagi bangsa-bangsa. Sehingga tanah ini akan memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, baik yang mau onsite maupun online. Kami berdoa Tuhan, kalau hari ini boleh terjadi, mereka boleh datang, mereka boleh mendengar kebenaran. Karena Tuhan mengizinkan mereka untuk bisa mendengarkan benih yang baik ini. Dan biarlah benih ini tertanam dalam hati pikiran mereka, bertumbuh dalam Kristus, sehingga kehidupan mereka menghasilkan buah yang lebat dan memuliakan nama Tuhan. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu yang beban berat dilegakan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang mencari jalan keluar hari ini menemukan jalan keluar. Yang mengalami sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang kehilangan arah hari ini mereka kembali kepada arah yang benar, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Tuhan terima kasih. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu. Berkati kehidupan mereka, berkati pernikahan mereka, berkati keluarga mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, dibuat berhasil. Karena apa yang mereka lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami akan mensyukuri kehidupan ini dan kami akan menceritakan benih firman ini dalam kehidupan kami. Kami mau terima berkat daripada-Mu sebelum kami pulang. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadilah terang kemanapun engkau pergi. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih setia pada Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai engkau sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.